Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Bapak Gardika Malio, mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bung Hatta. Di sini, Bapak ingin mengajak anak-anak sekalian untuk belajar bersama melalui media pembelajaran animasi 2 dimensi. Apakah anak-anak sudah siap dan semangat? Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Di dalam media pembelajaran ini, mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia. Dan materi yang akan kita bahas adalah puisi. Dengan tetap melihat tema kita pada tema 6, cita-citaku, dan subtema 2, hebatnya cita-citaku. Lalu, KD yang akan kita pakai pada pembelajaran kali ini adalah KD 4.6, yaitu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Dengan melihat KD yang ada, maka didapatilah indikator pembelajaran sebagai berikut. Dengan indikator yang sudah kita lihat tadi, maka tujuan pembelajaran ini adalah agar anak-anak dapat menulis puisi dan membacakan hasil puisi yang telah dibuat. Puisi. Apakah anak-anak tahu apa itu puisi? Ya, benar. Puisi adalah sebuah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Lalu, di dalam puisi memiliki beberapa jenis puisi. Dari beberapa jenis puisi yang ada, sajak bebas, free verse, merupakan jenis puisi yang akan kita gunakan untuk membuat puisi. Apakah anak-anak tahu apa itu jenis puisi sajak bebas atau free verse? Puisi sajak bebas adalah jenis puisi yang tidak terikat dengan pola rima tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait, akan tetapi tetap mengandung irama, rima, makna, dan amanat. Berikut ini contoh puisi sajak bebas atau free verse. Cita-citaku menjadi guru. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Aku tak akan lelah untuk mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi menggapai cita-citaku. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu puisi, jenis-jenis puisi, dan contoh puisi sajak bebas. Apakah anak-anak sudah mengerti dan paham mengenai puisi? Jika sudah, sekarang kita akan mencoba menulis sebuah puisi. Namun, sebelum itu, apakah anak-anak tahu bagaimana cara menulis puisi yang baik dan benar? Langkah-langkah dalam menulis puisi yang baik dan benar. Yang pertama, menentukan topik utama dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci yang
akan digunakan. Yang ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. Yang keempat, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. Yang kelima, mengembangkan puisi seindah mungkin. Ternyata, dalam menulis puisi memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan loh, yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. Yang kedua, kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Yang ketiga, makna kata bisa menimbulkan banyak arti, harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Nah, tadi itu merupakan hal yang perlu diperhatikan di saat menulis puisi. Tetapi, di saat menulis puisi juga memiliki unsur sebagai berikut. Sekarang, anak-anak sudah mengetahui bagaimana cara menulis puisi yang baik dan benar, bukan? Sekarang, ayo kita berlatih menulis puisi dengan menyimak video berikut. Cita-cita. Ketika mendengar kata cita-cita, apa yang pertama kali anak-anak pikirkan? Polisi, dokter, atau bahkan guru? Cita-cita adalah sebuah harapan atau impian seseorang ketika ia ingin menjadi apa di masa depan. Cita-cita sangat perlu diraih. Maka dari itu, dari sejak sekaranglah anak-anak harus tahu apa cita-cita untuk diraih di masa depan. Polisi merupakan sebuah profesi atau pekerjaan yang bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegak hukum di negara kita. Di kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat polisi bertugas di jalan raya. Di situ, polisi bertugas untuk menertibkan lalu lintas yang ada. Apakah anak-anak sering melihat polisi di jalan raya untuk menertibkan lalu lintas? Dan apakah anak-anak ingin menjadi seperti bapak polisi ketika sudah besar nanti? Dokter. Ketika mendengar kata dokter, pasti langsung teringat dengan namanya rumah sakit. Karena di rumah sakit bukan hanya banyak orang sakit, tetapi juga banyak dokter yang bertugas menyembuhkan orang sakit. Di kehidupan nyata, ketika anak-anak sedang sakit, pasti anak-anak akan dibawa oleh orang tua untuk pergi ke rumah sakit untuk bertemu dokter. Di sana, dokter akan memeriksa penyakit anak-anak dan akan langsung tahu apa penyakit yang sedang diderita dan langsung memberikan obat. Apakah anak-anak pernah bertemu dokter? Dan apakah anak-anak ketika besar nanti ingin menjadi dokter yang dapat menyembuhkan orang sakit? Guru merupakan peran yang sangat berjasa bagi seseorang, karena dari gurulah seseorang mengenal yang namanya pendidikan.
Di kehidupan nyata, anak-anak pasti sudah tahu siapa itu guru. Guru adalah bapak atau ibu kita di sekolah, karena bapak ibu guru selalu menjaga, mengajar, dan membimbing kita. Apakah anak-anak ketika besar nanti ingin menjadi seperti bapak atau ibu guru? Ketiga profesi yang sudah kita lihat tadi sudah mewakili dari sekian banyak cita-cita yang ada. Anak-anak dapat menjadi seperti polisi, dokter, ataupun guru. Itu tergantung usaha, doa, dan dukungan orang tua. Dengan begitu, anak-anak akan dapat bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Dari video yang telah disimak tadi, tulislah sebuah puisi 2 bait. Tentukan judul puisi dari beberapa profesi cita-cita yang ada, dan menggunakan jenis puisi sajak bebas saat menulis puisi. Jika anak-anak sudah selesai menulis puisi yang dibuat, nantinya Bapak akan meminta untuk membacakan hasil puisi yang telah dibuat. Namun, sebelum itu, anak-anak harus tahu apa saja yang harus diperhatikan di saat membaca puisi. Cara membaca puisi yang baik dan benar adalah dengan memperhatikan 1. Lafal 2. Intonasi 3. Irama 4. Ekspresi wajah 5. Gerak tubuh. Itu tadi merupakan hal yang perlu diperhatikan di saat membaca sebuah puisi. Sekarang, coba anak-anak bacakan hasil puisi karyanya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang jelas dan tepat. Kita telah mempelajari banyak hal dengan menyimak media pembelajaran ini. Apakah anak-anak bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya, kita telah mempelajari tentang puisi, jenis-jenis puisi, puisi sajak bebas atau free verse, cara menulis puisi dan membaca puisi yang baik dan benar. Semoga dengan belajar menggunakan media pembelajaran animasi 2 dimensi ini dapat membantu anak-anak sekalian lebih semangat dalam belajar. Untuk itu, Bapak akhiri pembelajaran kita melalui media pembelajaran ini. Semoga kita dapat bertemu lagi lain waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.